ya di chapter pembahasan khusus tentang Fibonacci retracement. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama menggunakan technical analysis khususnya price action pasti tahu ya apa itu Fibonacci retracement. Untuk topik hari ini kita hanya ngebahas tentang Fibonacci retracement, walaupun mungkin ada Fibonacci lain seperti Fibonacci expansion, mungkin ada Fibonacci fan dan segala macam. Nah, kenapa saya lebih fokus kepada Fibonacci retracement dibandingkan dengan Fibonacci yang lain gitu ya? Karena tujuannya adalah kita pingin trade with the trend. Jadi yang tools yang kita gunakan utama sebenarnya adalah menggunakan Fibonacci retracement. Teman-teman bayangkan ketika terjadi sebuah impulsive move, katakanlah lagi bullish market, kemudian ini kita sebut sebagai gelombang A menuju kepada gelombang B. Dan saat terjadi sebuah retrace B ke C, disinilah masalahnya. Kira-kira pada saat terjadi sebuah correction atau kita sebut sebagai correction move, akan sejauh mana harga akan bergerak? Ada beberapa level yang penting yang harus teman-teman tahu adalah di area 38,2, kemudian di 50% dan wilayah dari 78,6. Biasanya dalam banyak kasus sering banget area itu akan reject di area 50 sampai 61,8. Inilah yang sering disebut sebagai Fibonacci Golden Ratio. Ya, karena pola terjadi berulang sehingga sering sekali terjadi di mana harga itu tepat berada pada wilayah tersebut. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mudah untuk mengukur apakah ini harga sudah terlalu mahal atau harga sudah terlalu murah dengan menggunakan premium discount rate. Ya, ini adalah sebuah materi baru yang saya kombinasikan dengan menggunakan style dari materi dari Smart Money Concept yang akan saya tuangkan ke dalam SND Mastery, sehingga teman-teman dapetin materi update terbaru yang kita akan bahas lebih lanjut. Dan ini akan sangat-sangat powerful sekali dengan kita tahu konsep supply demand, selalu rule-nya adalah buy di demand, sell di supply. Katakanlah terjadi bullish market, maka ketika terjadi sebuah retrace, kita akan tahu di mana kira-kira harga akan pullback. Dengan cara bagaimana kita tahu harga akan berhenti? Apakah di 38,2, di 50% atau 78,6? Maka jawabannya adalah Anda bisa menggunakan perubahan market structure di internal structure-nya untuk mengukur kemungkinan besar reaksi harga sudah terjadi dan koreksi sudah benar-benar berakhir. Jadi intinya adalah Fibonacci retracement mengukur sampai sejauh mana retrace terjadi atau koreksi terjadi, dan disitulah kita akan melakukan entry searah daripada tren. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat di chart pengaplikasiannya menggunakan Fibonacci retracement. Oke, sekarang yuk kita lihat sebuah ilustrasi. Teman-teman bayangkan ini terjadi sebuah bearish market. Yes, market membuat sebuah breakout terhadap area support, katakanlah ini adalah sebuah major structure. Kemudian market membuat push naik ke atas, kemudian akhirnya harga turun. Yes, ini sudah sah terjadi sebuah breakout structure atau membuat low lebih rendah. Maka tugas kita berikutnya adalah setelah Anda tahu ini sebuah koreksi atau sebuah impulsif ya. Setelah teman tahu ini adalah sebuah impulsif move, maka berikutnya adalah Anda melihat ini membuat sebuah pola gelombang A, ini adalah gelombang B. Maka tugas kita adalah menunggu sampai sejauh mana harga akan bergerak. Oke, tentu kita akan melakukan entry sell. Dan ini terjadi berulang kembali. Bagaimana ketika terjadi sebuah area support di break, ya, support di break, maka kita bisa expect harga untuk naik kembali. Ini adalah gelombang A, ini adalah gelombang B, dan kita bisa expect nih menjadi gelombang C, dan tentunya adalah expect menjadi area D. Di sini kita bisa melakukan entry searah daripada tren. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana tindakan dari sebuah area support yang di break ini menjadi sebuah resisten. Ya, ini disebut sebagai SR flip atau support become resistance. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana cara Anda menarik Fibonacci-nya? Nah, kalau terjadinya bearish market, maka pastikan Anda menarik dari high tertingginya terhadap low terendahnya. Berarti kalau Anda menggunakan major structure, berarti terjadi pada acuan time frame H4 atau daily, Anda tarik dari high terhadap low-nya. Nah, biasanya area terbaik kita dalam melakukan entry sell-nya adalah usahakan berada pada area support become resistant. Disinilah kita bisa menilai kapan mahal, kapan murah. Ya, hukum dasar ekonomi terjadi beli di harga murah dan jual di harga mahal. Maka ketika terjadi bearish market, tugas kita adalah mencari harga mahalnya. Ya, sebaliknya ketika terjadi bullish market, kita mencari harga murahnya ada di mana. Nah,
Harga mahal atau harga murah ini kita bisa ukur dengan menggunakan tabel premium discount rate. Jadi kita bisa asumsi bahwa harga sudah lumayan mahal atau sudah berada pada wilayah titik keseimbangan adalah ketika berada pada wilayah ketika ada tarik dari high terhadap low-nya ini berada pada bagian tengah titik 50 sampai 61,8. Yes, ini adalah Fibonacci Golden Ratio atau kita bisa sebut sebagai area dari equilibrium, titik keseimbangan. Jadi ini menjadi area zona-zona di mana kita bisa melakukan entry sell. Nah, tapi apakah ada potensi harga untuk naik lebih tinggi menuju ke high di atasnya? Itu bisa sekali. Jika itu terjadi, maka masuk benar-benar wilayah dari area ekstrim. So, tugas kita adalah menunggu di wilayah area premium, yaitu berada pada wilayah dari equilibrium 50% sampai 100% retracement. Disinilah kita bisa mencari entry sell. Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk melakukan sell pada area diskon ya. Jadi pastikan teman-teman tahu di mana harus melakukan entry sell. Ketika terjadi bearish market, maka pastikan kita hanya benar-benar tunggu pada area premium. Premium Anda bisa temukan ketika terjadi bearish market berada pada area 50 sampai 100% retracement. Meskipun harga nanti naik ke atas bahkan menembus area support, ini belum menandakan terjadi perubahan trend. Justru di sini menjadi peluang terbaik Anda untuk melakukan entry sell. Ya, tinggal nanti dikonfirmasi menggunakan acuan time frame kecil, menggunakan internal structure-nya terjadi perubahan trend. Nanti kita sebut sebagai sebuah pola Quasimodo, ya. Apa itu Quasimodo? Nanti kita bahas lebih lanjut tentang reaksi harga seperti apa. Kalau Anda nanti menggunakan smart money concept ini dengan istilah change of character, ya. Nah, justru menjadi area sangat bagus sekali ketika harga sudah sampai retrace lebih dalam. Jadi terjadinya harga tidak berhenti pada area support become resistant, justru masuk lebih dalam. Ya, ini menjadi peluang Anda untuk melakukan entry sell. Dan tentu saja kita akan mendapatkan SL yang jauh-jauh lebih kecil dibandingkan kita menggunakan entry sell pada area dari 50%. Karena kalau Anda menggunakan langsung entry sell pada area support become resistant, ini jelas SL-nya jadi sangat besar. Di sini masalahnya, ya. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu sebuah reaksi harga, tidak langsung melakukan entry sell pada area support become resistant. Kecuali teman-teman tahu di area tersebut ada drop base drop. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya tentang bagaimana cara kita menggunakan sebuah area support become resistant ini menjadi area entry kita, dan kita bisa melakukan pending order sell limit sehingga kita tidak perlu meletakkan stop loss di atas dari zone-nya atau di atas dari high yang terjadi. Ya, oke, sekarang kita langsung lihat di chart seperti apa contoh menggunakan pengaplikasiannya dari real market. Sebentar ya, kita ambil contohnya. Sebentar. Oke, kita ambil contohnya. Ini ada contoh dari Euro USD. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi pada market saat market berhasil membuat low. Jadi ya, saat market membuat low. Nah, katakanlah teman-teman melihat harga berhasil break terhadap area support. Jadi ya, mampu break dari area support, lalu terjadinya sebuah impulsif, ya, ada impulsif yang terjadi di area ini. Maka setelah Anda tahu areanya, tugas teman-teman adalah mencoba untuk tarik dari high-nya terhadap low. Oke, kenapa kita harus menggunakan low ada di sini? Kenapa nggak di bagian bawah sini? Gitu ya. Kenapa? Karena memang ini membuat low lebih rendah. Membuat low lebih rendah sehingga kita tarik yang awalnya mungkin Anda tarik dari high terhadap low yang ada di sini, tapi ketika dia membuat low kembali, maka ini menjadi low terendahnya. So, kita bisa menggunakan ini sebagai low terendah. Maka tugas berikutnya adalah Anda menunggu dengan sabar di mana kira-kira terjadi sebuah reaksi harga. Nah, kebetulan di sini harga pas reject di wilayah 50 sampai 61,8. Oke, yuk sekarang kita coba lihat bagaimana tindakan atau reaksi harga yang terjadi pada area 50 sampai 61,8. Dan saat mapping ini kita buat kebetulan menggunakan acuan time frame H4, maka kita coba turunkan ke time frame M15 untuk melihat respon harga saat masuk dalam wilayah tersebut. Nah, disinilah yang terjadi. Teman-teman bisa perhatikan yang terjadi adalah market membuat sangat bagus sekali ya. Bagaimana market membuat higher high, membuat higher low, membuat higher high, membuat lower low. Yes, membuat lower low, maka kita bisa menggunakan cara yang sama. Ya, kita bisa menggunakan cara yang sama di sini. Anda bisa
gunakan ini sebagai sebuah low, ini membuat high, ya, membuat impulsif move di sini. Makanya tugas berikutnya adalah Anda lihat sini ada zone, ada area supply yang terbentuk, sangat bagus sekali, dan Anda bisa gunakan Fibonacci retracement. Anda tarik dari high terhadap low, yes, kita mendapatkan area terbaiknya yaitu berada pada wilayah dari 50%. Ya, ini sangat bagus sekali ya teman-teman, bisa perhatikan terjadinya sebuah reaksi harga. Dan kalau Anda sudah ketemu pola semacam ini, maka tugas berikutnya langsung ambil sell. Oke, Anda langsung ambil sell. Kemudian Anda bisa meletakkan SL di atas dari sebuah high-nya, dan kita bisa expect sampai low yang ada di bagian bawah. Nah, dengan cara demikian nih, Anda bisa dapetin entry benar-benar searah daripada trend. Kenapa? Karena kita trade with the trend. Ya, karena kita sudah menggunakan acuan time frame besarnya, dalam ini adalah bearish market, dan itu kelihatan sekali bagaimana harga membuat lower low, membuat lower high, membuat lower low, lalu market kita expect ini akan jadi lower high. Jadi sebenarnya ketika Anda melakukan entry sell pada area supply, sebenarnya kita bisa membayangkan bahwa market akan membuat lower low kembali. Tetapi juga memang harus tahu bahwa kita akan gunakan tetap targetnya pada swing low yang terjadi ya, tidak menggunakan lower low yang membuat low lebih rendahnya, tapi pastikan Anda ambil pada support atau swing low dari lower low yang terbentuk ketika terjadi bearish market. Sampai ketemu nanti di sesi berikutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang penggunaan dari strategi yang lain atau dari materi yang lain. Oke, see you.